Baik teman-teman, kita masuk di minggu kelima kuliah kita pada semester ini. Minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh, berarti kita sudah mau masuk di tengah semester. Masih ingat ya tadi ya tugas kita akan paparan mengenai tugas akhir semester Anda, proyek yang Anda buat. Kemudian teman-teman juga kalau sudah masuk di targetnya berarti di UTS Anda sudah diharapkan masuk di fase apa minimal? Desain. Berarti teman-teman kalau pada dokumen Secure SDLC minimal teman-teman sudah mengerjakan 2 checklist kalau nggak salah. Requirement dan desain. Gitu ya. Jadi saat misalkan minggu ini Anda sudah sampai di fase desain, berarti Anda terpaksa mundur. Karena Anda baru mengunduh minggu ini. Minggu lalu sudah saya unggah loh. Ternyata belum ada yang mengecek ya. Nah, sudah dapat dokumen Secure SDLC-nya? Sudah ya. Cuman Word gitu aja teman-teman. Tapi harapannya dokumen itu mengingatkan teman-teman apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dikerjakan saat teman-teman melakukan requirement. Nanti saat didesain juga begitu, saat melakukan desain apa saja. Begitu, teman-teman ya, guideline-nya begitu. Nah, tadi saya awali pertemuan kita dengan mengingatkan kepada 2 rekan kita yang baru kembali dari Korea, gitu ya. Nanti setelah ini baru saya nikmatin hidangan yang ada di meja, gitu. Mengenai apa yang kita pelajari minggu lalu. Menarik teman-teman, saya mengapa berikan ini kepada teman-teman. Saya paham materi minggu ketiga itu cukup rumit. Kalau keempat mungkin ya etika, security teman-teman jadi dapat information security dasarnya dari situ. Cyber security dasarnya dari situ. It's all about ethic because we have to enforce the ethic. Etika informasi itu harus kita enforce. Karena kalau sampai tidak kita enforce, maka akan ada hak pengguna informasi, hak pemilik informasi yang tidak terlindungi. Sama seperti yang kita lakukan seperti ini, teman-teman. Saat saya kemudian menyampaikan sesuatu, berarti kita akan menjaga reliability kan? Oke, kita jaga dulu. Biar Mbak Cinta melihat ke depan dulu. Bentuk ini kita lakukan saat kita berkomunikasi. Seperti teman-teman lakukan kepada adik-adik saat memberikan arahan. Yang di sana perhatikan ke saya, karena kita menjaga reliability, kita mau menjaga bahwasanya availability, gitu ya. Kita mau menjaga availability-nya, dan kita mau menjaga keutuhan informasinya. Dan itu kita lakukan. Kita menjaga agar jaringan kita reliable, informasinya utuh, tidak ada yang nyampe sana sebagian. Kalau sampai di sana sebagian, jangan diinterpretasikan ya, karena tidak utuh informasinya. Ya ada ya, teman-teman ya. Menggunakan apa? Kita menjaga keutuhan informasi, memastikan bahwa informasi yang kita dapat utuh. Kita pakai apa? Pakai apa? Iya, TTE itu nama produknya, nama ilmunya apa? Digital signature, hash function. Digital signature lebih kepada identitas. Tapi di hash function, fungsi hash adalah suatu fungsi yang kalau kita berikan sebuah inputan berapapun besarnya, segini, sekelas, segedung, sekampus, outputnya tetap. Seberapapun besar badan Anda, ruang tanda tangannya seberapa? Ya segitu. Konsepnya sama ya dengan TTE ya. Tapi maksudnya adalah untuk memastikan bahwasanya kertas ini utuh, tidak ada yang hilang. Nah, jadi bukan TTE-nya, itu cuma fokusnya saja ya. Algoritma fungsi hash itu teman-teman yang kita gunakan. Kenapa? Ya karena tadi teman-teman kalau sedang apel, Dek, perhatikan saya, biar utuh informasinya. Saya tunggu Mbak Cinta selesai mencolok-colok, pastikan selesai, baru saya sampaikan. Senyum-senyum di belakang. Ya memang gitu, benar nggak teman-teman? Ya, dari awal kita bertemu saya selalu bilang kepada teman-teman, bahkan dari kalau ketemu sama Mas Bio, kalau saya ngaji di PTI, saya selalu dengarkan. Jelaskan, sejarah komputer itu karena ada to compute. Nggak percaya, nonton imitation game. Otak manusia itu coba direpresentasikan pada yang namanya komputer untuk mempercepat proses pemecahan kriptografi. Jadi memang benar-benar apa yang ada di sini itu dijadikan di komputer. Sedapat-dapatnya dia. Ada tentu yang belum bisa. Ini canggih banget kan, gitu ya. Ada tentu yang belum bisa. Berarti gaya kita bertindak itu yang harus berjalan di sana. Saat saya berkomunikasi, saya mau memastikan informasinya itu utuh. Saat saya memberikan informasi, saya berharap tidak ada orang lain di kelas kita yang mendengar.
itu kita transfer. Itu yang kita bahas di minggu keempat kemarin. Itu masalah etika. Jadi tidak usah berpikir ini masalah benda yang memang sudah ada yang benda yang ada karena era teknologi siber. Enggak, teman-teman. Karena era siber digital, maka semua dialihkan ke digital. Coba kalau nggak digital, Anda berjaga, polisi Taruna. Dek, minggir. Ini tingkat 4, lagi mau ngasih pengarahan tingkat 1. Tingkat 2 nggak usah dengar. Ya, apa? Kerahasiaan. Ya, nah itu kita transfer, teman-teman, ke dalam bentuk digital, dengan algoritma, dengan teknologi yang ada. Nah, dengan kemarin saya kenal kepada teman-teman terkait dengan strategi, harapan saya, teman-teman paham bahasanya, yang namanya informasi itu digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan pada akhirnya, saat sistem informasi itu ditetapkan, akan ada peluang-peluang yang bisa diraih organisasi. Seperti halnya, saat teman-teman pakai teknologi, ada nggak peluang-peluang baru saat laptop itu ada di depan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tahun ajaran depan nggak ada yang beli laptop. Pakai PC yang ada di bawah, gantian. Buat apa? Kayak kemarin saya ke PPI, ya, disampaikan oleh Pak Direkturnya. Saya juga setuju sebenarnya, ngapain Taruna bawa laptop ke asrama? Kalau bawa pesawat tempur ke asrama, boleh. Kalau bawa pesawat angkut ke asrama, boleh. Bawa mesin ke asrama, boleh. Karena kerjaan mereka ke sana. Saya bilang, bagaimana kalau bawa manual book? Nah ini. Pak Wadir benar. Besok kita pertimbangkan tidak boleh aja Mbak Taruna yang bawa laptop ke asrama. Manual book pesawat boleh. Manual book bentuknya buku. Ngapain? Ya kita cetak saja. Kalau memang banyak resiko dari laptop itu, tujuannya untuk menghemat pencetakan, maka bentuk manual pesawat di PDF-kan. Ya sudah, kita cetak saja sejumlah Taruna. Biar ke asrama nggak usah membawa laptop, bawa manual. Dibaca manual satu persatu. Wah, modeling nih. Ini menarik teman-teman gitu ya. Karena memang mesin sekali mereka gitu kan. Kemarin kalau kita lihat mesin sekali mereka. Semua based on manual. Jadi saya tanya, ngapain gitu? Untuk apa Pak? Nah, untuk explore mereka bisa yang lain. Nah, kembali ke sini teman-teman. Saat teknologi diterapkan, saat informasi diterapkan, organisasi akan dapat peluang. Seperti tadi ya, penghematan biaya, pengefektifan SDM. Ya, sama seperti kemarin saat paparan terakhir, nggak ikut ya paparan terakhir kemarin ya, yang diskusi. Nggak ikut ya dengan Taruna di belakang di ruangan terpisah ya. Oh, ada sistem, ada proses bisnis yang diterapkan. Saya diskusi dengan Pak Kabak. Nggak sengaja ternyata Pak Kabak tetangga saya, gitu ya. Tetangga saya seumuran, gitu ya. Seangkatan, dulu Olimpiade PTK juga bareng ternyata, gitu ya. Kita masih sama-sama ingat masa-masa di IPDN waktu kita Olimpiade PTK, gitu. Oh maaf, di IPDN, di Akip, Gandul, gitu ya, waktu itu. Terus, cerita, Pak, ini kalau dibuat sistemnya, kan lebih mudah Pak, lebih aman. Kalau Bapak kan tadi tanya soal SPBE, kan di tahun 2025 ini Komdigi sudah menerapkan bagaimana aturan pengembangan informasi. Pengelolaan data SPBE pada pengelolaan data sistem elektronik kan juga sudah diatur Bapak. Bahwasanya data harus diamankan. Lah kok disimpan di Google Doc? Data disimpan menggunakan Google Form. Pengolahan data Taruna menggunakan Google Form. Loh, ini dari mana gitu? Sulit, Pak. Gitu. Deal ya, tengah tahun depan, kita deliver. Tadi saya ajak teman-teman tingkat 2, tingkat 4 sudah sibuk kan, tingkat 3 sudah ada project untuk mempercepat proses kinerja pengasuh, tingkat 2 saya ajak untuk menggarap kegiatan di luar, gitu ya, supaya energinya teman-teman Taruna RPLK habis di hal seperti itu gitu ya. Udah saya lempar. Sistem pengasuhan di PPIC. Deal tadi ya. Mufti tadi udah deal gitu ya. Bikin tim 3 orang. Kamu 2 orang lagi. Deliverable-nya tengah semester depan, paling lambat awal tahun ajaran baru di 2026-2027 sudah selesai, sudah deliver. Seberapapun kurangnya, seberapapun lebihnya kita cut. Harapannya tadi,
Kenapa kok seperti itu Pak mikirnya? Tadi karena sudah ada teori yang ada di sini. Jadi suatu melihat mereka keterbatasan mereka, mereka curhat permasalahan mereka. Sebentar, ini solusinya AI. Bukan AI. Bukan AI solusinya, Gus. Solusinya harus disistemkan. Ini tidak sistemnya. Saya tanya, probisnya ada Pak? Ada, SOP-nya, peraturannya ada. Oh ya udah selesai gitu kan. Ini aja disistemkan. Deal, handshake gitu, handshake hand. Kerjasama teknisnya kita sudah ada gitu. Kalau nggak diisi kan sayang. Jadi nanti mungkin taruna sana ada 1-2 orang, dosen sana ada 1 orang, 2 orang, dari sini saya dengan 3 taruna, selesai kita kerjasama membuat penelitian bersama. Ke belakang nanti akan dipublikasikan di jurnal Abimas atau di jurnal ilmiah, itu urusan nanti. Tapi itu teman-teman saya deliver ke teman-teman. Saat teman-teman mendapatkan sebuah kondisi di organisasi, teman-teman bisa melihat, oke, ini informasi bukan solusinya. Kalau informasi seperti ini, apa yang mau diambil? Motor tadi kenapa kok? Mestinya nanya ke saya, Pak, kenapa Bapak pilih saya? Menurut Bapak saya jago coding. GR kamu? Enggak, saya nggak nganggap kamu jago coding. Jadi sepanjang jalan menuju kantor, saya udah mikirkan, bagaimana ini bisa memberikan nilai tambah kepada proses bisnis yang ada di sana. Apakah upgradable to AI? Gitu. Pakai apa? Masa bikin dari scratch? Sanggup teman-teman tingkat 2? Atau pakai Laravel? Laravel mampu nggak kalau kemudian nanti akan dibuat chatbot, akan dibuat segala macamnya dia di-plug-in kan. Sepanjang jalan tuh saya sambil jalan naik motor bikin oh mampu. Begitu buka pintu mau ke ini turun lihat tangga utama, lah muka dia. Jadi kamu jangan GR gitu. Karena sewaktu kota saya di situ, muka kamu yang depan saya gitu. Jadi saya kamu tunjuk, oh ya udah Pak, siap nggak? Kalau nggak siap ya lempar aja ke teman kamu. Jadi, bukan karena kamu jago gitu ya, sebagai anak 2 RPLK ya, iya sebagai anak 2 RPLK, bukan karena kamu jago, karena kamu depan mata, dan saya rasa semua harusnya bisa. Tinggal saya jago di desain Pak, saya jago di requirement Pak, saya jago di coding, baru kemudian saya tanya, kamu orang apa? Desain, requirement, coding, atau yang mana? Coding Pak. Ya udah, berarti cari orang desain yang bisa main Canva, untuk kemudian nanti bikin mock-up-nya. Supaya programmer fokus di coding, yang main Canva yang cibi-cibi gitu ya, yang jago bikin apa bedanya ungu dengan biru itu ya itu teman-teman ya, biru dongker dengan biru dengan ungu itu yang orang-orang seperti itu. Begitu teman-teman, mengapa kok materi minggu ketiga yang levelnya kok strategik gitu ya. Kalau keempat, oke, saya rasa walaupun kita asinkronus, kemarin salah ngomong ya, bukan asimetrik, asinkronus, tapi saya rasa itu tidak rumit bagi teman-teman karena Anda sudah terjejali dengan keamanan informasi. Saya cuma membawa sejarah keamanan informasi itu pada teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita akan ngomong masalah infrastruktur. Ya bukan benda yang rumit lagi, teman-teman, bukan benda yang rumit, bukan benda yang unik bagi teman-teman. Terkait dengan infrastruktur. Kembali seperti biasa, sebelum kita masuk ke infrastruktur, targetnya kita akan lihat infrastrukturnya apa saja, tahapan untuk kemudian tahapan dari perkembangan infrastruktur itu apa saja, kemudian trennya bagaimana, dan kemudian bagaimana terkait dengan infrastruktur yang berhubungan dengan pralunak, karena kita ada di RPLK, dan bagaimana tantangan untuk kemudian ke depan. Kita akan coba bahas dari 5 ini. Kalau dari 5 ini ada yang belum menjawab, di akhir teman-teman ingetin saya, Pak saya belum bisa jawab Pak yang bagian ini. Jangan lupa ada feedback. Jadi kalau dia tidak ada feedback, dia begini-begini saja, ada yang salah dengan informasi Anda, dia harus ada feedback. Gitu teman-teman. Kalau ada hasil pemrosesan nilai manajemen informasi di semester ini, dia akan terfeedback untuk kemudian masuk dalam proses perhitungan IPK, gitu ya. Itu contohnya ke sana. Karena proses perhitungan IPK beda lagi terus, gitu ya. Tapi tidak ada yang namanya database IPK, yang ada database nilai, gitu ya. Tapi jangan diproses. Proses kita ada di sini, ada MIS, ada transaction, gitu ya. Nah ini berarti kalau kita bahas seperti ini, berarti kalau tadi saya berbicara mengenai pengasuhan, berarti akan ada transaksi untuk apa? Seperti teman-teman lakukan taruna izin, mereka bisa ini apa?
melaporkan plus minusnya rekan atau adik yang kalau terverifikasi langsung bisa dinilai, gitu ya. Jadi transaksinya bisa ada usernya, saya lihat use case-nya nanti akan ada user dari Taruna, dari pengasuh, kemudian dari manajemen, dan ada verifikator. Nah, nanti ada verifikator. Jadi pengasuh tidak langsung serta-merta memberikan nilai yang tersimpan, memberikan nilai akan diverifikasi oleh pejabat memverifikasi. Wah, itu bebannya dari situ ya. Dosanya dari situ. Dosa dan pahalanya dari situ sendirian. Jadi kalau ada hoax dia yang memfilter. Nah, terus nanti akan ada perhitungan nilai di sini ya. Ada prosesnya, nanti ada database laporan terkait dengan pelanggaran ataupun penghargaan, kemudian ada nilai dan segala macamnya. Ada report. Ini TPS dan MIS. Baru kemudian nanti setelah MIS ke atas ada apa saja teman-teman yang di level atas? D, SS, Decision Support System, apa lagi? Executive Support System, iya. Yang paling atas, di puncak piramida, top management, DSS, ESS, ya. Expert System, ada di atas, Management Reporting System. Itu yang saat ini sering dipakai Pak Adir untuk dashboard gitu. Dashboardnya munculin begini. Yang punya dashboard gimana munculin begini. TPS-nya nggak pernah disimpan. TPS-nya disimpan nggak pernah dibuat sistem MIS-nya. Bagaimana begini. Gitu. Kalau mau begini dari awal diminta Pak digitalkan sehingga muncul di sini dan kita proses di sini. Bisa di sini aja, butuh waktu sekitar seminggu lah untuk bikin sistem untuk memproses datanya. Tapi kalau nggak pernah didigitalkan ya mau begini gimana? Nah ini teman-teman sebenarnya kan simple saja teman-teman yang tadi analoginya seperti ini. Pernah pakai SBOT teman-teman? Harusnya pernah loh ya. Pernah ya? Harusnya pernah kan di organisasi atau di mana SBOT pakainya? Oh SMA sudah ya, oke, udah benar sama seperti anak saya SD udah dikenalkan. Sebenarnya kan dia gini teman-teman, sama seperti yang teman-teman lakukan, di saat membuat tugas akhir. Teman-teman punya harapan, teman-teman punya realita, punya gap. Di situ yang berkaitan dengan weakness dan strength. Dan kemudian teman-teman melihat, oh kalau itu di luar seperti apa? Masalah di luar seperti apa? Itu kan sebenarnya hal yang biasa ya. Dan ini saya ambil untuk kemudian akhirnya bisa menjadi tools yang bisa teman-teman gunakan untuk kemudian membuat strategi pengembangan sistem informasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, oke, saya sudah membayangkan threat-nya apa nih? Threat-nya pasti dari organisasi bilang begini, Mas, kita mau ngasih sistem gratisan ke sana, nggak bayar mereka, gitu ya. Threat-nya akan ada di sana. Tapi opportunity-nya adalah kita punya kontribusi sana yang kemudian menjalin hubungan. Tidak cuma ngajar. Kita punya strength, kita punya orang-orang yang bisa coding, gitu ya. Kita punya weakness terkait dengan kegiatan kesibukan yang ada di sini. Oke, so kita pecah kegiatannya, nanti akan bisa berkembang kembali tergantung dengan fiturnya. Oke, nanti kita lihat fiturnya. Berarti di menjelang akhir tahun ini, dalam rangka membuat proposal, saya harus ngobrol-ngobrol untuk bisa memperjelas fiturnya apa saja dan kemudian bisa kita pecah. Ada berapa modul dalam sistem itu untuk kemudian kita bisa tahu ada berapa programmer. Tapi bayang saya 2-3 programmer cukup seharusnya. Tapi tadi ancamannya adalah resistensi yang ada di dalam. Emang kurang sibuk apa Taruna dalam gitu ya? Kurang sibuk. Kesibukannya kesibukan yang nggak berhubungan langsung dengan yang Anda kerjakan sehari-hari gitu kan. Sayang. Yang tidak Anda pelajari gitu ya. Oke, infrastruktur teman-teman. Kalau definisinya seperti ini, kalau kita masuk ke materi kita sekarang, kalau kita bicara seperti ini, berarti paling kecil di ruangan ini, contoh infrastruktur apa teman-teman? Jikalau infrastruktur didefinisikan seperti ini, kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, database, dan lain pendukung yang mungkin bisa fungsi setiap hari.
Berarti teman-teman, di ruangan ini, contoh infrastruktur apa teman-teman? Laptop. Apa lagi? Spidol. Proyektor. Apa lagi? Hah? Colokan listrik. Power kan? Power supply. Ngomongin masalah security, reliability, hash function, matiin aja listriknya. Mau pakai apa hash functionnya? Availability, dibikin backup database, dibuat backup server, matiin aja listriknya. Backupnya juga mati. Power, apa lagi teman-teman? Apa lagi teman-teman? Paksa ke hal terkecil yang kira-kira teman-teman anggap, ini mah sudah biasa Pak, sehari-hari. Apa? Hah? Wi-Fi, oke. Koneksi internet, koneksi jaringan. Apa lagi teman-teman? Udah? Oke, sip. Nah, sebenarnya 3 itu teman-teman. Mungkin nanti akan ada yang lain teman-teman. Pak, bagaimana dengan bagaimana dengan misalkan kamera pada laptop spesifik gitu ya. Hal yang lebih kecil lagi. Bagaimana dengan kalau tadi Wi-Fi, bagaimana dengan jaringan GSM, jaringan untuk internet mobile gitu ya. Itu bisa bagian yang ada di sana. Nah, itu kenapa teman-teman kalau di kantor kita di BSSN mengatakan ada IV, infrastruktur informasi vital atau kritis, berarti ya infrastruktur informasi yang vital. Jadi infrastruktur untuk informasi yang vital itu yang jadi penting. Jadi kondisi utamanya adalah pastikan dulu informasi yang vital ada di mana. Nah, negara kita mendefinisikan informasi vital dan informasi yang mengalir pada organisasi strategis. Tapi balik lagi kan, apakah semua organisasi strategis itu informasinya vital? Iya atau enggak? Enggak. Contoh organisasi yang vital adalah Mabes TNI, Kemhan, gitu ya. Apa informasi yang enggak vital yang ada di Kemhan? Sejarah. Infrastruktur apa yang kira-kira digunakan untuk bisa mengalirkan informasi sejarah? Website Kemhan. Selain sejarah ada yang lain, visi misi, jadi strategis, Mas. Iya. Kebawa dia. Apa itu, teman-teman? Apa yang kira-kira misalkan BSSN atau Poltek SSN ada organisasi vital, organisasi strategis, kira-kira informasi apa yang akhirnya dianggap tidak vital atau tidak terlalu mendukung? Apa, teman-teman? SIKK, SITK? Kalau 2-3 orang tidak masuk, kuliah batal? Enggak. Tadi saya tekankan kepada pengasuh, ingat loh, Taruna keluar kampus atau tidak, itu setelah punya SITK. Jangan sampai hari Rebo belum pegang SITK, hari ini kita keluarkan. Jangan sampai hari Kamis belum pegang SITK, kita kasih izin tidak kuliah atau keluar kampus dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi dari sekarang dia bisa memperkirakan tidak kuliah sampai kapan, minta izin dosennya dari sekarang. Ke depan begitu. Sehingga dari pengasuh lebih enak. Kamu punya STK hari apa aja? Rebo, Kamis, Jumat, Bu. Oh iya, kuliah ini STK-nya ada, kuliah ini STK-nya ada. Sip, berarti izin keluar sampai Senin depan. Sabtu Minggu saya izinkan, karena saya kan sebagai pengasuh saya izinkan deh kamu. Bonus nikmatin di luar kampus sampai akhir pekan. Tapi kalau sudah kita izinkan baru kemudian Kamis temannya yang bikin SITK, kan dosanya berarti terfet akompli gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang memang secara sadar terencana izin, ya bikin dari awal. Termasuk yang kemarin di Korea, sayangnya enggak ya kemarin ya.
SITK-nya berjalan hari per hari ya, tidak di awal sebelum berangkat. Iya, nota, iya, surat perintah kan? Iya, karena surat perintah. Begitu teman-teman. Karena surat perintah maka dianggap di awal. Itu juga baru sosialisasi. Banyak dosen, terutama dosen luar yang tidak paham bahasanya surat perintah itu menggantikan SITK. Gitu ya. Surat perintahnya menggantikan SITK. Nah, itu infrastruktur teman-teman. Kalau tadi berarti infrastruktur untuk izin tidak kuliah atau infrastruktur untuk izin keluar itu informasi yang tidak penting. Tapi Pak, ada data taruna di situ Pak, kan ada namanya sama NPM-nya, ya nggak? Ya vital berarti. Kan pakai infrastruktur apa? Database. Pakai database kan? Yang isinya nama taruna, ada NPM-nya untuk izin. Berarti vital. Nah, karena terkoneksi tadi teman-teman, karena kita sudah berpikir terkoneksi teman-teman ya, karena kita orang yang sudah berpikir terkoneksi. Kalau enggak, di organisasi lain itu ada, ya kan tinggal bikin aja Pak, sistem yang tidak terhubung ke dalam. Pertanyaan saya harus ngapain bikin sistem kalau gitu Pak? Namanya sistem memudahkan, kalau ini kita bikin database baru yang isinya nama-nama dummy untuk perizinan, nama dummy kemudian ada buku petunjuk, Joko, oh Joko itu Agri, kalau di database utama. Joko 2, oh Joko 2 itu pagi gitu ya. Terus ngapain kita? Ini kan mempersulit ini. Kan mempersulit gitu ya. Ngapain kita bahas informasi? Kan tujuan kita untuk mempermudah di minggu pertama, kedua, ketiga yang kita bahas. Jadi pada akhirnya diskusi infrastruktur menyebabkan semua informasi yang ada di dalam organisasi yang dinyatakan strategis itu akhirnya vital. Kalau kita berkonsep pada ini. Kecuali tadi ya, kita bikin silo-silo tidak nyambung, itu baru jadi masalah. Infrastruktur TI tidak hanya menjadi pendukung, tapi sekarang menjadi penentu arah strategis organisasi. Sudah punya LMS ya? Yuk ngajarnya pakai LMS semua yuk. Pak Dir kemarin kaget, ternyata di HL semua dosen harus punya LMS loh. Iya Pak, gimana nggak punya? Dosennya tinggal datang, disiapin kostum, stripnya sudah siapin, PPT-nya sudah dibikinkan, dosen tinggal begini. LMS-nya jadi ada konten video-videonya itu. Selama 1 semester sudah ada videonya 1 semester. Sudah ada video 1 semester. Nah, akhirnya muncul strategi kan teman-teman, karena kita punya teknologinya. Teman-teman, ternyata kita saat ini di sini boleh dong bawa laptop ternyata. Kalau gitu kita bikin perizinan menggunakan laptop. Sehingga tampak lucu kan, teman-teman izin keluar di luar ruang pengasuh buka laptop, ngapain? Izin keluar. Izin keluarnya kan ke pengasuh ya. Pengasuhnya di dalam. Kenapa nggak ngomong izin? Pak, izin keluar. Izin keluar. Habis itu masuk. Bapak, Ibu, saya izin sudah mengajukan izin keluar, tolong dilihat di sistem. Misinya baru di depan tadi. Sebenarnya proses itu tampak lucu kan teman-teman ya. Tampak lucu sebenarnya, proses itu saya bingung. Terus selama dari awal kembali saya bilang, ya ampun, ini kok lucu ya gitu ya. Oke, karena memang ruangannya tidak memungkinkan. Bayangan saya tadi adalah ada ruangan gitu kan, terus di sebelah gitu misalkan sedang ngisi begini. Ngapain kamu? Ini Pak, mau izin ke pengajuan izin. Nanti dilihat Pak ya. Duduk sebelahan gitu ya. Bukan ngisi, terus masuk, sudah izin, mohon disetujui, keluar lagi, menjalankan persetujuan, kan agak aneh gitu ya. Tapi enggak apa, mungkin saat ini seperti itu. Nah, kembali tadi teman-teman, karena teman-teman belum bawa gadget, maka teman-teman punya strategi baru, bagaimana kalau perizinan-perizinan bisa menggunakan laptop. Ya. Nah, mungkin kalau nanti teman-teman tahu teknologi yang baru lagi, infrastruktur yang lain, ada infrastruktur namanya RFID. Ya berikutnya nggak usah lagi. Nah, izin keluar berarti ini yang di-scan. Izin absen apel ini yang di-scan gitu ya. Izin keluar. Gitu ya. Ada seperti hal itu. Ya, apapun itu, teman-teman kan nanti saat teman-teman dapat mengetahui ada infrastruktur baru, teman-teman akan punya strategi. Dan itu bukan hal yang aneh, teman-teman ya. Kita pun saat kita tahu kita punya jam tangan yang bisa menentukan
berapa langkah dan kalori, akhirnya kita merencanakan untuk berolahraga dengan rutin, walaupun cuman rencana gitu. Prakteknya juga susah. Kalau nggak dipaksa bangun pagi dan suruh senam juga, mungkin contohnya dari Sabtu dan Minggu, dari Minggu contohnya ya. Ya. Berapa yang setiap hari Minggu pagi tetap olahraga pagi? Cuman nih. Oh, oke. Siapa? Berdua? Oh iya, ini dia menjaga nama baik, menjaga nama baik lengan. Akhirnya menjaga nama baik lengan soalnya. Ya, kemarin itu di PPIC Curug itu ini antara Dir dan Wadir itu saling berlomba cerita soal sudah berapa putaran sekarang larinya gitu ya. Jadi menarik gitu ya. Ya, kemudian teman-teman, transformasi infrastruktur yang tadinya kita melihat secara fisik ada di sini, secara fisik ada di sini, itu akhirnya berkembang menjadi saat ini ke cloud native, gitu ya. Cloud native. Jadi pelan-pelan itu native tahu teman-teman maksudnya? Native itu apa? Digital native dengan digital imigran. Anda digital native, saya digital imigran. Anda di dalam perut itu sudah kena digital. Ada USG digital. Jadi Anda itu lahir sudah ketemu sama. Jadi informasi itu dari lahir sudah di cloud. Bukan dari fisik di cloud kan, tapi dibikinnya sudah di cloud, itu digital native. Jadi cloud native itu dibikinnya sudah di cloud, bukan fisik terus di cloud kan, bukan. Kemarin ada diskusi menarik tentang digital native dan digital imigran, gitu ya. Digital imigran berarti kan pendatang ya, imigran itu berarti pendatang ya, native berarti kan lokal ya. Gitu kan dalam diskusi sehari-hari kan, di kehidupan sehari-hari kita sering kali agak sedikit resisten kalau ada pendatang mengganggu kehidupan warga lokal. So, saat digital imigran merasa tidak cocok dengan kehidupan digital natif, yang salah siapa? Nah, dia nggak berani ngomong dia. Yang salah bapak gitu. Ya, dari situ muncul diskusi. Sebenarnya agak aneh kan teman-teman gitu. Bapak ibu dosen, bapak ibu guru gitu. Kita digital imigran itu menyalahkan pola hidup digital native gitu. Padahal kan kita imigran, kita pendatang. Itu kayak kita pendatang, terus kita mengubah pola hidup penduduk pribumi dengan pola hidup yang kita anggap benar. Padahal dari awal, ya mereka sudah tahu pola hidup itu, gitu. Karena mereka sudah lahir dengan pola hidup itu. Jadi sebenarnya digital native itu ya seperti yang Anda lakukan saat ini. Gitu ya. Nah, cloud native tadi, yuk. Cloud native artinya berarti tadi, informasi ini dibuat sudah ada di cloud. Contoh misalkan serverless computing. Menjalankan kode tanpa mengelola server. Gitu ya. Gimana teman-teman? Pernah? Ya, seperti VPS. Ya, seperti VPS. AI as a service. Ya, teman-teman sudah tahu ya, ada banyak API yang memang menjalankan service dari AI untuk agentic AI. Coordination. Ya, teman-teman sudah tahu di sini. Hybrid cloud. Dan, nah, ini menjadi satu hal yang sedang baru teman-teman. Tahu teman-teman? Sovereign cloud. Ini sedang baru nih, sedang hype. Hah? PDN iya, tapi itu kayak contoh ya. Kayak contoh. Tapi PDN yang diharapkan ya. Ya, maksudnya apa? Sovereign cloud, teman-teman. Iya, hasil Google-nya gitu ya. Iya. Jadi sovereign cloud itu adalah sebenarnya dulu berangkatnya dari gini teman-teman. Saya tahu persis karena dulu saya sempat mencoba untuk menerapkan itu. Jadi ada
policy based security. Jadi dulu ada teori namanya policy based security. Jadi bagaimana teman-teman yang diminta untuk tidak tidur, teman-teman diminta untuk fokus melihat kepada pengasuh, pada dosen, teman-teman diminta untuk fokus pada pelajaran. Itu ada teknologi yang kemudian memaksa Anda seperti itu. Misalkan matanya tidak ke sini gitu ya, CCTV langsung bilang ya, mahasiswa fokus gitu ya. Ada yang kemudian menunduk gitu, langsung mahasiswa jangan tidur gitu ya. Nah itu contoh policy based security. Jadi polisinya bagaimana? Teknologi menerapkan. Bukan lagi diterapkan dengan manusia, tapi diterapkan oleh teknologi. Jadi policy based security. Jadi di-enforce oleh teknologi. Dengan demikian maka sudah tidak ada lagi toleransi kan. Kadang yang buat toleransi kan ini kan ya, manusia. Tadi kemarin kita cerita soal di PPI kemarin cerita soal bagaimana keamanan bandara seringkali rusak di kita gara-gara protokoler. Nggak boleh masuk. Saya cerita kemudian, saya pernah Pak dulu, waktu saya mendampingi pimpinan Pak Kepala Ketua SSN, saya jemput di Gabarata. Loh kan nggak boleh Mas harus Mas. Nah itu contohnya saya begitu. Tapi karena itu penjemputannya di Surabaya, saya tahu Seluk-Beluk Juanda, saya orang Surabaya, dan ini pimpinan yang TNI Angkatan Udara, jadi saya coba hubungin. Saya tidak hubungin pengelola Bandara Juanda karena itu pasti dari TNI AL. Saya hubungin Lanut yang ada di Juanda. Untuk kemudian saya diminta akses untuk bisa menjemput di Barat. Jadi begitu pesawat dibuka pintunya, saya udah di depan pintu gitu. Kok bisa masuk di sini Pras? Gitu. Aman Pak. Silakan Pak, saya bawakan tasnya gitu. Nah itu kan contoh pelanggaran terhadap keamanan bandara kan teman-teman. Nah kemudian akhirnya muncul policy based security. Sekarang kalau mau mobil menghantar sampai ke lobi atau menjemput di lobi, kalau di Bandara Soekarno-Hatta sudah ada tiket VVIP. Boleh tapi bayar. Tapi ya salah juga, jadi sekarang jadi yang punya duit jadi berkuasa ya sekarang ya. Kalau dulu kan yang punya kuasa berkuasa, sekarang yang punya duit berkuasa. Tapi itu contohnya teman-teman. Negonya di situ. Nah, policy based security tadi diterapkan pada konfigurasi pada cloud. Jadi contoh misalkan, saat ini kan Indonesia sedang berhubungan dengan PDN tadi ya. Kan sedang mencoba untuk menerapkan ekosistem PDN. Tahu teman-teman ya? Ekosistem PDN. Jadi suatu pusat data yang memiliki standar sama itu tergabung dalam PDN pada akhirnya. Jadi kalau PDN yang dikelola oleh Komdigi, kemudian data center yang dikelola oleh BSSN, kemudian data center yang dikelola oleh Dikti, ada Spesisa, maka Kementerian Kesehatan diizinkan mau pakai yang mana, selama mereka sudah memiliki struktur yang standar keamanan yang sama. Mengapa standar keamanannya yang sama? Karena di assessment dengan cara yang sama. Nah, itu yang coba diubah. Cloud-nya sudah memaksakan, gitu ya, punya standar yang sama, sehingga security-nya juga akan sama. Jadi semua peraturan tadi, kalau tadi kata undang-undang, semua peraturan yang memang ada di negara itu sudah dipastikan dari sana. Perpajakan sudah masuk ke sana, security sudah masuk di sana, sehingga kalaupun kemudian server kita disewa oleh pengusaha Singapura, gitu ya, dia langsung mendeteksi, oh ini Singapura, berarti data apa yang boleh di-share ke sini, gitu. Kalau dulu kan enggak, saya pengelola data, Bapak dari mana? Oh dari Indonesia, oke, berarti WNI, boleh nggak saya sewa VPS? Oh boleh, settingnya seperti ini. Ibu dari mana? Oh dari Singapura, boleh nggak sewa VPS? Oh WNA, oh boleh, settingnya boleh nggak seperti ini? Boleh. Nah kalau seperti ini tidak, apa yang menjadi larangan bisnis WNA dan larangan bisnis WNI, apa yang menjadi larangan akses WNA dan larangan bisnis WNI, itu dipaksakan di sini, tidak lagi by pemesanan. Gitu. Jadi benar-benar tidak bisa diganggu gugat karena itu sudah diatur di undang-undang. Contohnya gitu teman-teman ya. Ini sedang menjadi hype karena tadi ya PDN diharapkan menjadi contoh ke sana. Gitu ya. Ya kalau isinya semua layanan pemerintah ya
Ya paling sovereign-nya terkait dengan undang-undang, keamanan, dan perpajakan. Gitu. Karena pemerintah ya, kan tidak disewa. Tapi kalau nanti sudah ada layanan asing masuk, itu mulai seru tuh. Karena kepemilikan data bagaimana? Seperti halnya kita sewa VPS dari Singapura atau di Amerika, kepemilikan datanya dari Singapura atau dari Amerika atau bagaimana? Nah, yang berikutnya teman-teman, infrastruktur yang kemudian menjadi peluang untuk digunakan pada informasi adalah edge computing dan AI infrastructure, edge computing dan machine learning. Oke, langsung saja. Kira-kira bagaimana orkestrasi dari keduanya, teman-teman? Bagaimana edge computing dan machine learning atau AI ini bisa berkolaborasi? Mana anak ML? Jawil-jawilan. Mana anak ML? Bagaimana IoT dan ML atau AI nanti kemudian berorkestrasi, teman-teman? Masa nggak tahu? Ini bukan sesuatu yang sudah diperdebatkan, teman-teman. Ini sudah menjadi hal yang mutlak loh. Secara nggak sadar dia akan menerapkan itu. Tapi maksud saya, sadarilah itu menjadi suatu hal yang sudah menjadi teori dasar gitu ya. Jadi pada akhirnya Anda jangan melakukan itu tanpa sadar atau Anda melakukan itu karena arahan, karena metodenya seperti itu. Proses-proses taktikal itu ada di edge computing, IoT. Proses-proses strategik itu ada di machine learning. Jadi, yang menentukan apakah lampunya akan dibuat merah, kuning, hijau, saat kemudian ada kemacetan, itu IoT yang bekerja. Tidak perlu sampai dilempar ke machine learning. Itu konsep dasar. Kalau terkait dengan kita, disinformasi, berarti jikalau memang kalau kita menggunakan edge computing, misalkan kita berhubungan dengan sistem absensi, atau sistem untuk kemudian presensi, atau mendeteksi kehadiran taruna di sini, maka menentukan taruna sudah hadir semua atau tidak, itu langsung aja diproses di edge computing, IoT. Jadi jangan sampai kemudian ada dilempar ke server kemudian menghitung ada berapa? 15, ada 12, ada 10 sensor panas yang terdeteksi, objek panas yang terdeteksi, nggak usah, langsung di situ. Langsung diproses di situ. Nah, kalau kemudian yang lebih tambah bagian itu adalah bagian strategis adalah di machine learning. Jadi IoT-nya yang memang sudah akhirnya dilengkapi dengan proses-proses yang lamban. Tapi kalau yang sudah di cloud computing, dilempar ke cloud computing dengan AI-nya, ya maka dia sudah lari ke strategis. Oh, berarti dari sekian banyak kelas, rata-rata mahasiswa sudah hadir, dosen sudah hadir. Selesai. Kemarin diskusi di AHL seperti itu. Karena memang sistemnya sebenarnya dirancang untuk mendeteksi apa yang ada di layar taruna dan apakah dosennya sudah atau tidak, maka deteksi wajah saja dosennya, ada atau tidak. Kemudian konten-konten yang memang tidak diharapkan jadi blacklist, baca aja layar, karena mereka tidak boleh bawa laptop, jadi mereka bekerja dengan PC. Saya bilang loh, kenapa tidak PC-nya ada di situ kan? Langsung aja koordinat. Ini, layar ini, layar ini, layar ini, layar ini, layar ini, baca kontennya. Kalau kontennya mengandung ini di dalam CCTV, maka kasih peringatan pada pengawas. Jadi mereka nggak boleh bawa laptop, mereka bawa PC, jadi ya PC-nya udah standar kan, layarnya segitu, posisinya ada di situ, bekerjanya begitu. Langsung saja dilihat, jadi monitoring. Jadi bukan pasang, mereka juga pasang sih, pasang untuk membaca log apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Mereka juga pasang, kilogramnya juga dipasang. Ini teman-teman terkait dengan edge computing dan AI. Jadi cloud computing dan edge computing, kalau kemudian prosesnya ada di edge computing, maka teman-teman bisa tambahkan machine learning yang bisa masuk di dalam edge computing untuk kemudian langsung memproses seketika itu juga. Saat dilempar ke cloud dengan AI infrastruktur yang ada, itu berarti sudah lebih strategis untuk membaca hal yang lebih strategis. Kembali hal yang biasa teman-teman lakukan kan, tapi memang teorinya begitu. Kemarin kita udah coba
secara nggak sadar nyoba lempar kepada 20 dosen untuk melihat bagaimana gitu ya, bagaimana mereka mengorkestrasi antara edge computing dengan cloud computing melibatkan machine learning. Gitu semua gitu ya, prosesnya begitu semua. Akhirnya kita putuskan, oh berarti tidak ada lagi hal yang ilmiah untuk bisa ditesis dan disertasikan. Udah itu lempar aja ke anak S1 sama D4. Jadi penelitian terhadap edge computing, cloud computing, machine learning itu udah bukan lagi ranah mainan S2 pasca sarjana. Gitu. Karena ya udah matang ya gitu. Kecuali kalau memang mau mencoba mencari pendekatan yang lain. Tapi kalau cuma implementasi, ya udah gak diperdebatkan pasti gitu, bener nggak? Ada yang lempar ke cloud dulu, baru kemudian dibalikin ke edge untuk kemudian bisa memberikan rekomendasi. Anak IoT, anak machine learning, sensor-sensor, oh nggak ada di sini ya? Anak sensor di kelas sebelah ya? Oh, ini cuma dia ya. Dia robotik dia, berat. Nggak boleh ngebully. Bolehnya ngerosting. Nah, yang lain teman-teman, 5G. Sekarang sudah mau ke 6G. 4G, 5G, siapa yang menolorkan teman-teman? Teknologi 5G dan 4G dari mana? Ayo, coba googling. Siapa yang kemudian dalam tanda kutip menemukan ya, atau kemudian mengusulkan teknologi 5G dan 4G? Ya? Sip. 6G-nya dari setahu saya UI. Penelitiannya lagi di Ceko. Kemarin saya ketemu dengan penelitinya, 6G. Ya orang sini-sini juga. Sudah 7 tahun kuliah nggak lulus-lulus kenapa gitu kan. Belum Q1 mas gitu. Ya ampun. Sudah Q1 kenapa belum lulus? Belum lulus sama profesor. Ya iyalah. Ini sampai 6G-nya terbit ya kamu ditahan sama pemerintah Ceko kan. Harapannya memang jadi produk sana aja malah pulang. Saya bilang, bang pulang bang gitu. Iya pulang tapi belum diluluskan. Nah, harusnya akhir Desember ini seharusnya wisuda. Beasiswa LPDP juga. Penelitian dia tentang peningkatan jaringan 5G ke 6G. Jadi waktu itu sudah terbit early access-nya. Berikutnya IoT 3.0. Apa teman-teman? Ayo, siapa yang pernah dengar ini? 1, 2, 3, 4. Siapa yang bisa jelaskan secara singkat? Ini apa? Ini apa? Super apps itu apa? Digital twins itu apa? Quantum computing itu apa? IoT 3.0 apa? Ini kuliah ini aja, kuliah belanja aja, nggak usah nggak usah diapalin, yang penting pernah inget kan mas ya, sehingga nanti suatu ketika teman-teman ada masalah, oh solusinya digital twin kayaknya itu pak, gimana bikin digital twin? Ntar saya baca dulu. Tapi teman-teman sudah punya tahu bahasanya, teman-teman sudah tahu bahasanya, oh digital twin ini solusinya. Oh IoT 3.0 yang harus digunakan, bukan 2.0. Apa contoh IoT 3.0 teman-teman? Apa contoh digital twin? Maksudnya decentralization bagaimana? IoT 3.0, decentralization. Ayo. Berarti IoT 3.0 bagaimana? Ayo kita tanya pada pakarnya. Gimana Mbak?
Sip. Oke. Konsepnya kayak gini teman-teman. Autonomous vehicle. Tonton ya. Saya pernah cerita ke teman-teman autonomous vehicle ya. Jadi vehicle ini udah IoT-nya udah mendeteksi atau udah menyatakan ada kemacetan. Dia lempar ke sana. Jadi dan dari sana kemudian mendeteksi yang baru, dia menambahkan informasi. Jadi pemrosesannya itu tidak dilakukan sendiri. Dia bisa berbagi resource. Aku menemukan kondisi ini nih, saya menemukan kondisi ini nih. Mereka bisa berbagi resource, mereka bisa sharing. Oke, kalau gitu kesepakatan kita ini macet nih kayaknya nih ya. Gitu. Ada di sana teman-teman IoT-nya. Demikian juga kalau memang ini berkaitan dengan resource tadi. Oke, lokasinya ada di mana? Kondisinya ada di mana? Kamu sensor kondisi kamera, kita sensor location-nya gitu ya. Pemrosesnya IoT yang lain. Contoh misalkan, saya pernah cerita kepada teman-teman kalau nggak salah terkait dengan banjir. Apa yang menentukan banjir? Curah hujan? Ya. Drainase maksudnya bagaimana? Ada tidaknya sistem drainase. Oke, kita komputasional semua ya. Curah hujan teman-teman, bisa nggak kita komputasionalkan? Ada sensornya nggak? Ada. Ada tidaknya sistem drainase? Bisa teman-teman. Sistemnya sudah mencatat. Ya, apalagi kemudian? Kapasitas drainasenya? Ya, apalagi teman-teman? Curah hujan tinggi. Apa kira-kira menyebabkan dia bisa jadi tidak banjir walaupun curah hujan tinggi? Drainase bagus itu contohnya bagaimana, Mas? Apa yang bisa mendeteksi di drainase bagus atau tidak? Kan kita komputasional kan. Nah, karena kita ada di RPLK, kita harus mengkodingkan gitu. Karena kalau enggak orang IoT bingung. Apa-apa ya, lempar IoT aja, Pak. Pasti bisa lah gitu. Gimana caranya orang IoT bisa menentukan drainase bagus atau tidak gitu. Apa? Ketinggian air sungai. Apa, Mas? Apa? Apa itu? Mengalir. Bisa mengalir. Bagaimana kita tahu air itu bisa mengalir atau tidak? Ada nggak sensor aliran air? Sensor arus. Kecepatan arus. Berarti minimal berapa? Ya kan berarti kan begitu. Kita ukur 1000 kali atau 100 kali pengambilan data yang bagus itu kalau kecepatan minimalnya airnya sekian. Gitu ya. Ini hal baru bagi teman-teman. Kalau dulu saya cuma bandingkan ketinggian di titik hulu dan hilir, teman-teman. Jadi kalau titik hulu dan hilir ketinggiannya itu berada posisi yang pas, yang sesuai yang diharapkan, berarti drainase bagus. Dan setinggi apapun curah hujan, kita tidak akan memunculkan alarm banjir karena mengalir ya. Tapi kalau dia posisinya itu kemudian tinggi, misalnya di sini tinggi, di sini enggak, itu kita tidak keluarkan deteksi banjir. Kita cuma berikan peringatan kepada sini untuk kemudian mengatur pintu air. Jadi ketinggian air itu salah satu caranya. Nah, kecepatan mungkin bisa jadi. Kalau ngobrol sama BMKG itu kenapa saya pernah cerita kepada teman-teman terkait dengan wawancara, kan kalau nggak diwawancara nggak dapat datanya teman-teman ya. Kelembapan ternyata ngaruh teman-teman. Kalau kelembapan tinggi Pak, hujan, selamat deh. Tapi kalau kelembapan rendah, hujan kan nguap Pak, cepet. Setinggi-tingginya hujan kalau kelembapan rendah ya nguap dia Pak. Tapi kalau kelembapan tinggi, ya jenuh dia. Tanah aja nggak terima air, jangankan sungai. Tanah aja udah jenuh. Gitu. Oh iya. Jadi kelembapan tanah juga pengaruh Pak pada banjir tidaknya. Oke. Jadi ada banyak teman-teman. Nah, untuk kemudian bisa menyatakan bahwa ini kemungkinannya banjir atau tidak. Ya, digital twin apa? Replika virtual. Apa? Kamar mandi. Oke. Kira mau jawab dia.
Oke. Oke. Sebenarnya teman-teman, digital twin itu lebih dari sekedar simulasi, teman-teman. Digital twin itu adalah pertanyaan gini kondisinya. Teman-teman coba ingat satu pekerjaan yang prosesnya harus dilakukan secara manual. Misalkan apa ya? Apa yang secara manual, teman-teman? Pompa ban, apa? Nyuci baju pakai mesin cuci. Ya, manual ini kan ya. Bukan yang ini ya, baju sama mesin cuci. Nah, digital twin itu mendigitalkan proses itu. Sehingga saat ada masalah, deteksinya tidak perlu dilakukan secara analog. Bayang ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mendeteksi permasalahan itu secara analog, itu rumitnya minta ampun. Karena IoT-nya gitu ya. Tapi kalau ini sudah digital twin, jadi saat mesin itu berjalan, maka dia harus bisa mensimulasikan kalau mesinnya berjalan, putarannya kayak gini nih. Gitu ya. Ya, sensornya ada. Sensornya langsung bisa memberikan kondisi berat badannya segini, berat bajunya yang ditimbang berapa, langsung dilempar ke sana. Maka digital twin langsung bilang, kalau Anda mencuci baju seberat 9 kilo pada mesin cuci 8 kilo, apa yang terjadi? Rusak. Nggak muter. Jalan tapi lambat. Terus gimana? Usia mesin cuci nggak lama. Ya. Nah, digital twin akan mendeteksi itu. Endingnya tetap kita bisa selesai mesin cucinya, teman-teman. Kita nemuin masalah nggak? Oh, syukur nggak ada yang jawab, berarti nggak ada yang pernah melakukan, gitu ya. Jebakannya berarti gagal, gitu ya. Kalau langsung jawab, enggak Pak, berhasil Pak, gitu. Berarti ada yang sering melakukan, gitu ya. Maksa mesin cuci melebihi kapasitas. Nah, saat kita memaksa mesin cuci melebihi kapasitas, itu akan mempercepat kerusakan mesin cuci, teman-teman. Nah, saat kemudian 2-3 kali itu kemudian terjadi, digital twin ini akan kemudian melaporkan kondisinya bagaimana. Jadi secara real dia kemudian menghitung kondisi digitalnya. Karena kalau saat kita sensornya itu kita baca secara manual, apa berarti? Kita akan baca kecepatan. Ya, kalau manual ya, tidak digital. Kita akan baca kecepatan dan itu akan diproses menggunakan microcontroller. Apalagi? Kita akan baca apa lagi? Kan rumit teman-teman ya. Kita cek aja beratnya berapa nih yang sedang masuk. Lempar saja. Kalau kondisi ini terjadi, kemudian berbasis, kalau mesin learning basis apa? Data pada umumnya kan? Dataset kan? Ya. Kalau ini terjadi, menurut dataset, kondisinya seperti apa? Nah, di digital twin seperti itu, teman-teman. Jadi memang benar-benar purely mendigitalkan proses manual, proses pembangkitan listrik secara manual itu ke dalam proses ini, sehingga saat terjadi permasalahan kita langsung bisa tahu ada di mana. Ya, yang pakai motor atau mobil injeksi tahu lah. Ya enggak? Tahu kan? Tinggal dicolok, dilihat kerusakannya ada di mana. Enggak pernah. Papa yang masuk ke bengkel. Siapa yang mobil atau motornya sudah injection? Motor sudah. Kan kalau masuk ke bengkel dia bengkel resmi ya, bukan bengkel Bali Motor yang depan ya. Bengkel resmi. Itu kan dia ada alatnya kalau dicolok dia. Yang sekarang sudah ada di Tokopedia tuh. Nyebut. Di hijau dan di orange gitu. Kalau dicolok dia langsung deteksi ada di mana. Dan itu langsung terkirim Bluetooth ke PC. Jadi sekarang sudah ada nih teman-teman. Main aja ke toko biru atau toko hijau dan toko orange. Dia nanti langsung terdeteksi mengirimkan data secara melalui Bluetooth ke laptop Anda, ngasih tahu kerusakannya ada di mana. Baik itu mobil, khususnya mobil ya, mobil motor. Yang injection dan sudah ada koneksi Bluetooth-nya, Mas. Iya betul. Kalau mobil Eropa VW kombi tahun 90 ya belum ada, Mas. Ya, tapi intinya gitu teman-teman, digital twin tadi ya. Ada yang sudah pernah ngalamin kayak gitu? Bengkel kemudian dicolok,
sama bengkelnya, terus kerusakannya di sini Pak. Menghitung langsam, gitu kan ya, kayak baut gitu kan, kayak obeng. Nggak ada menambah bengkel lagi jangan-jangan. Iya kan? Nah, kalau pakai injection nggak perlu Mas. Dilihat, RPM-nya udah pas belum? Oke, pas. Tinggal colok, kemudian koneksi ke sini, cek, oke, pas. Nah, lepas. Jadi biasanya quality control terakhir itu dicolok itu, kemudian pakai laptop di setting-setting gitu. Ada yang masalah nggak, lolos. Wah, ketahuan belum pernah bengkel nih. Iya Pak, gimana mau bengkel Pak? Di asrama terus gitu ya. Nggak pernah keluar saya. Jarang IB ceritanya. Nah, itu digital twin teman-teman. Super Apps Anda sudah tahu. Satu aplikasi yang masuk semua. Apa contoh Super Apps? Contoh Super Apps. Iya, contohnya apa Super Apps? Hah? Gojek, oke. Apalagi teman-teman? Mobile JKN. Ya, ada yang pernah beli pulsa pakai Mobile JKN? Tahunya cuma buat pesen ini ya. Bisa beli pulsa teman-teman. Ada fiturnya buat beli pulsa dengan Mobile JKN. Tahunya cuma buat Mobile JKN. Daftar rumah sakit. Daftar rumah sakit atau daftar rumah sakit? Ayo, siapa yang pernah pakai Mobile JKN di rumah sakit? Pernah, oke. Siapa yang pernah pakai Mobile JKN buat mendaftar ke rumah sakit? Jadi belum sampai di rumah sakit, baru mendaftarkan layanan. Pernah, gitu ya. Siapa yang pakai Mobile JKN untuk konsultasi klinik dengan dokter rumah sakit? Oh, sudah ada. Saya kemarin dapat peringatan. Karena dari hasil pemeriksaan di klinik sini yang dilaporkan ke Mobile JKN ada kemungkinan sakit kritis. Jadi diminta untuk menghubungi dokter di klinik pertama saya. Di klinik pertama saya dekat rumah situ. Langsung muncul notifikasinya, hubungi dokter ini, siap online langsung chattingnya. Nanti dokternya kalau saya iyain, dia akan baca riwayat saya, iya Mas, ini kalau menurut hasil medical check-up-nya Mas ada sakit ini nih. Nanti ke klinik ya Mas, gitu. Kita jadwalkan tanggal sekian, gitu. Super Apps. Masalahnya apa Mas? Gitu. Masalahnya soalnya ini belanja susah, gitu. Nah mungkin nanti dia lempar belanjaan, nggak tahu saya. Belum ada sih belanjaan, tapi kalau pulsa saya udah pernah nemukan. Kalau ini udah nggak perlu teman-teman ya. Udah tahu quantum computing seperti apa? Apa bedanya dengan computing sekarang? Jangan mungkin, yang benar. Oke. Dampak resource-nya besar. Komputasionalnya bagaimana teman-teman? Apa bedanya komputasional? Arsitekturnya bagaimana teman-teman? Komputer Anda sampai sekarang, dari pertama kali diciptakan sampai sekarang kan masih menggunakan 32 bit, 64 bit. Ada yang lebih dari 64 bit sekarang? Teknologi PC, prosesor? Masih 64 bit? Apakah memang masih menggunakan berbasis IBM 64 bit? Ya. Itu saya trigger teman-teman ya. Jadi kalau mau mencoba untuk mendalami quantum computing, ingat computing yang sekarang Anda alami. Computing yang ada di depan Anda saat ini memiliki arithmetic logic unit. Dia ada enggak? Register, dia ada enggak? 64 bit pasti di sini. Dia ada tidak? Prosesnya bagaimana? Gitu ya. Dia ada tidak? Anda memproses data menggunakan biner. Iya enggak? 64 bit artinya apa? Komputer 64 bit, prosesor 64 bit. Ya ampun. Aduh, direkam lagi. Komputer Anda menggunakan prosesor IBM 64 bit. Artinya apa? Sekali proses 64, bukan bisa. Sekali proses 64. Jadi kalau Anda punya pekerjaan 32, maka 2 pekerjaan dikerjain sekaligus. Saya menggambar 32 bit,
Saya menghitung 32 bit, maka dua-duanya dikerjain barengan. Itu kenapa ada yang kerja paralel. Gitu ya. Nah, tinggal core-nya, 64 itu core-nya ada yang 8. Ah, udah kebayang tuh berarti kan. Gitu. Itu sekali proses. Dan itu kan 120 berapa hertz? Speed-nya berapa hertz, teman-teman? Prosesor Anda? 512? 1000? Berapa gigahertz? Berarti berapa proses dalam 1 detik? Berapa giga proses dalam 1 detik, teman-teman? Sekali proses 8, Pak, serius nih cuma 8 bit komputer kita. 64 bit berarti cuma 64, Pak. 64 bit. Komputer saya, Pak, yang secanggih ini, yang harganya 6 juta, 8 juta, 10 juta ini, sekali proses bener cuma 64 bit. Iya, 64 bit. Ya, anggap aja lah 8 core, kali 8. Tapi kan ada speednya, gigahertz katanya. Berarti 1 detik ada berapa giga proses, kali 64, kali jumlah core. PPI-nya ini. Ya, cara bacanya gitu teman-teman ya. Cara bacanya gitu teman-teman. Ya, menarik kalau di IoT karena itu yang akan menjadi bahasa dasar kita. Kalau bagi teman-teman ya mungkin tidak terlalu menjadi hal yang penting. Tapi pada akhirnya nanti itu akan menjadi hal yang baru teman-teman kalau ternyata di sini nggak lagi berbasis di situ. Proses 32 bit, pada saat saya mengalami kejadian perubahan 32 bit PC menjadi 64 bit PC, saat ini mungkin teman-teman sudah sangat jarang sekali, mungkin kalau Pak Nanang ST1 sampai ST56 masih ngalami, kalau misal PC akan tanya 32 atau 64, itu beda banget teman-teman. Pekerjaan 32 bit dikerjakan 64 bit, itu lambatnya minta ampun. Demikian juga kalau Anda punya aplikasi yang 64 bit, dikerjakan 32 bit, nggak bisa, bottleneck. Itu kenapa kan ditanya, ini diinstal di PC 64 atau 32 nih? Karena saya akan ngasih ini, sepaket. Kalau Anda pekerjaannya 32, saya kasih makanan 64, muntah, hang komputernya. Kalau saya kasih 32 di komputer 64 jalan, tapi kan kebuang. Sayang prosesornya. Buka program file. Ada nggak program file 32 sama program file biasa? Nah, berarti Anda sudah menemukan ada beberapa proses yang sampai sekarang masih bertahan 32, tidak di 64. Dapat ya teman-teman program file 32 ya. Itu contoh teman-teman. Nah, program-program seperti itu akan dikerjakan bersamaan. Karena dia akan mengisi 64 bitnya. Gak apa-apa. Sip. Nah, kita kayaknya masuk di 2 terakhir ini. Terkait dengan dari sini, Zero Trust, ini nggak usah, Secure Access, Service Edge. Ini mah nggak usah dijelasin dah, Zero Trust sudah pasti ya. Apa slogannya Zero Trust? Never, always as. Paham nggak? Gitu. Dikit-dikit paham nggak? Gitu. Never trust, always as. Gitu dosen itu. Never trust, always verify. Kalau never trust, always as itu dosen. Paham nggak? Paham. Bener paham. Nanya terus. Saya zero trust ke Anda. Kenapa saya verify? Serius paham? Bener. Mukanya muka nggak paham ini gitu. Never trust, always verify. Gitu. Yang senyum-senyum bener nggak paham. Karena kalau saya nggak zero trust, tahu-tahu di ujian bingung. Tahu-tahu semester depan, apa ini? Dosen MSc-nya masa nggak ngajarin gitu ya. Kemarin apa ya? Ada yang bingung dengan cara penggunaan virtual box. Bagaimana mengkonfigurasi NAT dan bridge di virtual box, dan apa bedanya NAT dengan bridge di virtual box. Itu memang di fundamental jaringan komputer Mas Adi nggak ngajarin. Ya di kelas saya ngajarin, dan itu kan bukan kelas saya. Dan kedua, seharusnya memang nggak perlu ngajarin, di kurikulumnya juga ngajarin. Gitu. Saya suruh mereka belajar sendiri, saya kerjain aja, saya kasih template nggak jalan karena saya kasih NAT, seharusnya bridge. Atau saya kasih template, mereka seharusnya bridge, saya kasih NAT, mereka bingung gimana, ya biarin aja, salah sendiri. Ntar belajar sendiri. Gitu.
Ya. Itu yang energinya akan sering habis teman-teman kalau masalah-masalah tools seperti itu dibahas di kelas. Dan akhirnya di kelas itu cerita dosennya, ini saya jelasin Pak, VirtualBox, ini file, ini menu, ini help, settingnya seperti ini. Dia bilang, ya ampun Mbak, Mas, anak saya aja saya jelas. Kamu pakai Windows kan? Windows, namanya file, itu isinya kalau nggak ada open, save, save as, exit, close, dah. Nanti ada menu edit. Kalau nggak ada itu berarti ada copy paste. Itu udah default. Coba buka Office, buka Photoshop, buka Paint, bandingkan. Iya Bapak ya, iya udah default. Jadi kalau kamu buka Windows, kamu nyari copy paste cut, ada di mana udah kebayang dari menunya. Kamu cari open, save, save as, exit, ada di mana udah kebayang dari menunya. Itu sudah ada patternnya. Secure Access Service Edge menggabungkan keamanan jaringan dan berbasis cloud dan SD-WAN. Ini yang memang saat ini untuk yang keamanan modern ya. Tapi kita akan mungkin lebih banyak bahas dengan Zero Trust. Dan yang terakhir teman-teman terkait dengan data center masa depan tadi sudah sampaikan PDN. Nah PDN ini pada akhirnya diarahkan menjadi ekosistem PDN itu selain untuk memperingan beban biaya pemerintah, juga untuk mengoptimalkan sumber daya. Kebayang teman-teman, sudah pernah main ke data centernya PSSN ya? Yang sudah pernah siapa? Udah pernah. Gedenya udah kebayang ya? Oh, di Sentul. Oh, ya, Sentul nggak begitu gede ya? Iya. Ya. Kebayang teman-teman untuk menghidupkan data center itu listriknya berapa? Ternyata di dalam data center itu cuma ada satu rak yang harusnya bisa muat 50 rak. Udah tuh. Di rak itu hanya ada 2-3 blade. Bisa nampung 30 blade. Atau kemarin 10 blade. Udah kebayang kan teman-teman energinya? Kan nggak mungkin kita bikin misalkan satu server, tahu ya teman-teman ya, rak server ya. Kita rak gitu, misalkan di sini satu rak seperti ini. Ini satu rak apa ya? Masa iya kita bikin AC-nya menghadap sini? AC-nya kan begini kan? Kayak ruangan kita. Kalau satu rak seperti ini, gitu, misalkan kita buat satu rak seperti kursi ini saja, kursi ini kita taruh di sini, kena AC nggak? Ada kita nyalakan dua-duanya untuk mendinginkan ini. Padahal pasti AC-nya disiapkan untuk 50 rak. Nah, energinya kebuang udah berapa kan? Ya. Nah, ekosistem PDN itu dirancang untuk ke arah sana. Jadi selain untuk menghemat anggaran juga green IT. Sehingga menjadi bagian yang kemudian energinya nggak terlalu terbuang. Karena pasti disiapkan untuk eskalasi yang menjadi besar. Saat kemudian belum diperbesar, berarti dia ada ruang kosong bisa digunakan untuk yang lain berbagi akses. Itu yang menjadi tren ke depan, masa depan untuk data center pada sistem informasi. Ada pertanyaan teman-teman? Nanti kalau mau tambahan ada beberapa jurnal yang saya gunakan. Infrastruktur, mudah-mudahan menjadi terbayang tadi. Kita ada beberapa poin. Apa itu infrastruktur? Saya kira jelaskan. Tahapan serta penggerak teknologi infrastruktur dan evolusi infrastruktur TI. Evolusinya udah kebayang teman-teman ya. Ya namanya infrastruktur dulu kayak gini. Infrastruktur berikutnya adalah masuk di jaringan. Bikinin rangkumannya Pak Adi dong. Nanti kalau sudah share di kelas ya. Berapa computing yang bekerja? 1, yang lainnya nunggu sharing kan. Berubah lagi. Aku taruh di Google Doc ya, nanti kita bikin rangkuman bareng, diketik bareng. Saya nggak tahu, pernah kuliah kayak gitu teman-teman. Bikin rangkuman bareng, sambil dosennya ngajar, nambahin, siapa nambahin bagian ini, siapa nambahin bagian ini. Selesai kuliah, udah jadi rangkuman mata kuliah. Pernah? Belum. Telat, udah mau lulus, bentar lagi. Kasih tahu adik-adiknya. Ya.
Kalau memang bisa gini ya, Anda kan sudah jago gini. Kalau gini ya janganlah hormatin yang depan. Gitu ya. Kalau saya lebih suka direkam terus dilempar ke AI, kalau memang mata kuliah seperti ini ya, kemudian minta dia menerjemahkan. Sekarang saya lagi nyari pekerjaan riset atau kolaborasi yang benefitnya ke AI, Notion gitu ya, untuk ngerangkum gitu ya, untuk hal seperti itu. Kalau kemarin ada kerjaan Grammarly ya gitu, oke sekarang jadi dosen punya Grammarly gratis dari saya, ada pekerjaan. Grammarly ada 2 akun. Nah, Mas bisa nggak bantuin ini Mas? Tapi nggak bisa dibayar Mas. Oh ya udah. Tapi untuk ngerjain itu saya butuh lisensi seperti ini nih. Saya ngomong kemarin ke Curug, kayaknya untuk bikin prototipenya kita butuh VPS deh. Oh iya Mas, nanti kita sewain VPS Mas. Sih, dapat VPS gratis buat RPLK. Sewa setahun. Ya kerjanya kasih gratis, tapi ini jadi punya VPS untuk latihan gitu ya. Sewa VPS. Tahun depan cari pekerjaan lagi yang bisa nerusin sewa VPS-nya. Dan segala macam gitu. Ya, gitu-gitu aja sih, kan seru karena butuh hal-hal seperti itu untuk mempermudah. Seperti saya ada ChatGPT, saya memiliki ada typeset, I/O gitu ya. Kita pakai typeset ya Mas Dimas ya nanti ya. Tonton kita pakai typeset ya nanti ya. Ya. Tak kasih akun typeset saya nanti pakai typeset. Ya kalau mau ya tapi izin sama pembimbingnya dulu. Siapa tahu nggak boleh. Kalau sama saya sih fokus di TA-nya, teman-teman fokus di TA-nya berdua, terus hal seperti membaca jurnal lempar aja ke typeset biar lebih fokus. Itu perkembangan evolusinya. Trennya sudah kita bahas. Platform Prakaluna sudah kita bahas juga terkait dengan cloud computingnya, terkait dengan edge, perbedaan dari edge computing dengan cloud computing, bagaimana proses computing software-nya, dan juga tantangan terkait dengan green computing, dan juga ada 5 teknologi tadi ya, ada IoT 3.0, ada 6G, gitu. Hal terkait dengan tantangan dalam mengelola infrastruktur ini memang menjadi ya gampang-gampang susah sih, karena sebenarnya infrastruktur biasa-biasa aja kan, cuman memang yang namanya infrastruktur pasti mendasar dan pasti besar, biayanya pasti banyak. Biayanya banyak, ternyata yang dilayanin sedikit, kebuang, itu aja sih. Kita punya infrastruktur apa? Lapangan lari, ya nggak setiap hari ada yang lari, buat apa gitu. Sewain aja buat anak SD kalau butuh lapangan olahraga. Ada pertanyaan teman-teman?